Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah
kekuatan-Mu ku percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi hidup kami oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata-kata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat."
Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka." Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan memujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Ini sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, "Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawalah dia kembali ke Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titarannya, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian." Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, demikian, "Jangan kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilati anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikian Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini membahas tentang persahabatan. Persahabatan antara Yosafat, Raja Yehuda, dan Ahab, Raja Israel. Bapak Ibu, persahabatan itu terjadi ketika Yosafat menikahkan anaknya dengan anak perempuan Ahab.
Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh, tetapi Ahab adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Sebenarnya ini langkah yang tidak tepat, langkah yang salah yang diambil Yosafat karena menikahkan anaknya dengan anak raja yang jahat di mata Tuhan. Karena pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Kita tahu di sejarah raja-raja Yehuda setelah Yosafat, kehidupan raja-raja berikutnya banyak sekali raja yang rusak, yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Selanjutnya dikisahkan 3 tahun lamanya orang Israel hidup tanpa peperangan. Tetapi Ahab mengajak Yosafat untuk mengadakan peperangan melawan Aram. Kita lihat Ahab raja yang jahat di mata Tuhan, suka mencari gara-gara. Dan rupanya ini diizinkan Tuhan sebab telah dinubuatkan untuk menjadi penyebab kematian bagi dirinya. Atas ajakan Ahab, Yosafat meminta Ahab untuk memohon petunjuk Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka pergi berperang. Lantas Ahab mengumpulkan nabi-nabi palsu. Saya katakan palsu karena apa? Nabi-nabi ini bernubuat atas pesanan. Jadi mereka hanya bernubuat yang baik-baik saja, bukan karena mendengar atau menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu Yosafat bertanya kembali, masih adakah nabi yang lain? Maka tampillah Mika yang menyampaikan firman Tuhan, di mana peperangan ini akan menjadi kematian bagi Ahab dan kehancuran bagi Israel. Mendengar nubuatan firman Tuhan itu, seharusnya Ahab bertobat dan Yosafat tidak membiarkannya. Tetapi aneh, mereka tetap maju berperang karena desakan Ahab. Atas dasar nubuatan Mika, Nabi Mika, Ahab kemudian menyusun strategi perang dengan meminta Yosafat memakai baju kebesaran. Sementara itu ia menyamar agar tetap selamat dan firman yang disampaikan Mika tidak tergenapi. Cara berpikir yang picik dan jahat di mata Tuhan. Tetapi dalam pertempuran itu firman Tuhan digenapi. Ahab mati. Dari seorang prajurit Aram yang sembarangan memanah, tetapi mengenai dirinya dan membawa kematian. Dari kisah ini kita belajar, Bapak Ibu, persahabatan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah akan membahayakan rohani dan kehidupan kita. Sebab nilai-nilainya berbeda. Orang-orang yang tidak mengenal Allah memiliki nilai lebih menekankan pada kepuasan diri daripada kemuliaan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah lebih menyukai hal yang sedap didengar oleh telinga daripada fakta kebenaran. Seperti Ahab, demi kepentingan keselamatan dirinya, ia tidak segan mengorbankan sahabatnya, membayar nabi-nabi palsu, dan kemudian justru menolak apa yang disampaikan oleh nabi Tuhan. Baiklah, kebenaran firman hari ini mengingatkan kepada kita tentang persahabatan. Kita boleh bergaul dengan semua orang, tetapi bersahabatlah dengan orang-orang yang satu nilai, yaitu mereka yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Oleh kasih dan rahmat-Mu hari ini, firman-Mu mengajar kepada kami untuk memperhatikan dengan siapa kami bersahabat. Tuhan tidak melarang kami bergaul dengan semua orang, tetapi bersahabat. Kami harus memilih orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus bimbinglah, temukan dan jalin kami persahabatan dengan orang-orang yang senilai, supaya iman kami dibangun, supaya kami tidak membahayakan kehidupan rohani dan juga kehidupan kami, dan juga keluarga kami.
bahkan anak-anak dan generasi penerus hidup kami. Tuhan, bimbinglah pergaulan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tak lupa kami dukung dalam doa juga untuk Komsel sebentar malam. Umat Tuhan berkumpul, wadah kami berkomunitas, wadah kami mencari sahabat-sahabat sejati di dalam Tuhan. Tuhan berkati yang akan memimpin Komsel nanti malam. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami juga serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.